الحمد لله الذي فرض علينا الصيام. أحمده سبحانه على آلائه الجزيلة ونعمه العظام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك القدوس السلام. وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله، صاحب الحوض المورود والمقامات العظام. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه صلاة وسلام دائمين ما تعاقبت الليالي والأيام. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. Jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya, yaitu dengan mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, serta menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Azza wa Jal dan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jamaah Jumat yang semoga dimuliakan Allah, setiap manusia memiliki dua dorongan di dalam dirinya. Pertama, dorongan untuk melakukan kebaikan. Dorongan yang mengajak kepada iman, ketaatan, dan amal saleh. Dorongan ini menggerakkan seseorang untuk salat, membaca Al-Quran, bersedekah, berbuat baik kepada sesama, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, dorongan untuk melakukan keburukan. Dorongan yang mengajak kepada kelalaian, maksiat, dan menjauh dari Allah. Dorongan ini membuat seseorang menunda-nunda salat, lalai dari berzikir, mengikuti hawa nafsu, dan meremehkan dosa. Kedua dorongan ini selalu ada dalam diri manusia. Keduanya saling mempengaruhi arah hidupnya. Siapa yang lebih sering mengikuti dorongan kebaikan, maka dia akan termasuk orang-orang yang beruntung. Sebaliknya, siapa yang lebih sering mengikuti dorongan keburukan, maka sejatinya ia dalam bahaya yang besar. Kaum muslimin dan muslimat yang kami hormati, di antara bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya, Allah menghadirkan musim-musim kebaikan agar dorongan untuk berbuat baik semakin kuat dan dorongan untuk berbuat buruk semakin lemah. Di antara musim kebaikan terbesar adalah bulan Ramadan, bulan yang penuh rahmat, ampunan, dan pembebasan dari api neraka. Pada bulan ini pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Bahkan setiap malam ada dua panggilan
yang ditujukan kepada seluruh manusia. Dua panggilan yang menggerakkan hati dan membangkitkan iman. Dua panggilan tersebut adalah ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyasy syarri aqsir. Wahai para peminat kebaikan, bersemangatlah. Dan wahai para peminat keburukan, berhentilah. Hadis riwayat Ibnu Majah dan dinilai sahih oleh Imam Ibnu Huzaimah, Imam Ibnu Hibban, dan Imam Al-Hakim. Dalam hadis ini, seakan-akan Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang memanggil kita semua. Seandainya di dalam hati kita masih ada keinginan untuk berubah, maka Ramadanlah waktunya. Seandainya dalam diri kita masih ada harapan untuk menjadi lebih baik, maka Ramadanlah waktunya. Seandainya dalam diri kita ada perasaan ingin diampuni oleh Allah, maka Ramadanlah pintunya. Maka berbahagialah orang yang menyambut seruan ini, dan merugilah orang yang mengabaikannya. Jamaah Jumat rahimakumullah. Kebaikan yang dimotivasikan oleh Allah Azza wa Jalla dalam seruan Ramadan ini terbagi menjadi dua jenis besar. Jenis yang pertama adalah kebaikan yang berkaitan dengan diri sendiri, yaitu segala amal yang memperbaiki hubungan seorang hamba dengan Rabb-Nya, seperti menjaga kewajiban dengan sebaik-baiknya, terutama sholat fardu yang dikerjakan tepat pada waktunya dengan khusyuk dan penuh penghayatan. Demikian pula menjalankan puasa Ramadan dengan menjaga bukan hanya dari makan dan minum, tapi juga dari maksiat mata, telinga, lisan, dan penggunaan HP yang melalaikan. Termasuk pula memperbanyak amalan sunnah, seperti sholat sunnah rawatib, tarawih, witir, membaca Al-Quran, berzikir, berdoa, dan menjauhi segala yang diharamkan maupun yang dimakruhkan. Orang yang mendengar seruan ya baghiyal khairi aqbil akan berusaha memperbaiki kualitas ibadahnya, bukan sekedar formalitas melaksanakannya. Adapun jenis yang kedua adalah kebaikan yang berkaitan dengan orang lain, yaitu segala amal yang manfaatnya dirasakan oleh sesama, seperti berbakti kepada kedua orang tua, menyambung silaturahim, berbuat baik kepada tetangga, dan menebarkan nasihat dengan cara yang lembut dan penuh hikmah. Termasuk pula membantu fakir miskin, memberi makan orang yang berbuka puasa, bersedekah, meringankan beban orang lain, serta menahan diri dari menyakiti sesama, baik dengan lisan, perbuatan, maupun sikap, bahkan senyuman, perhatian, dan akhlak mulia pun termasuk bagian dari kebaikan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Seruan Ramadan ini bukan sekadar seruan untuk memperbanyak ibadah pribadi, tetapi juga seruan untuk memperluas manfaat kepada orang lain. Karena hamba terbaik di sisi Allah
adalah yang baik ibadahnya kepada Allah dan baik pula akhlaknya kepada manusia. Maka siapa yang benar-benar menjawab panggilan ya baghiyal khairi aqbil, dia akan memperbaiki salatnya, memperbaiki puasanya, memperbaiki hatinya, sekaligus memperbaiki hubungannya dengan sesama manusia. Inilah kesempatan emas yang mungkin tidak akan terulang kembali di dalam hidup kita. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah. Ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Sidang Jumat yang kami hormati. Panggilan yang kedua adalah wa ya baghiyat syarri aqsir. Wahai para peminat keburukan, berhentilah. Apa artinya? Tahanlah diri. Hentikan. Jangan lanjutkan keburukan itu. Karena Ramadan adalah waktu di mana hati menjadi lembut. Jiwa terdorong untuk bertaubat. Dan manusia lebih mudah untuk kembali kepada kebaikan. Panggilan ini adalah peringatan sekaligus kasih sayang. Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan kepada hambanya yang tenggelam dalam dosa untuk segera berhenti dan kembali kepada Allah. Pintu taubat masih terbuka. Dan Ramadan adalah waktu yang terbaik untuk memasuki pintu tersebut. Yang dimaksud dengan peminat keburukan adalah siapa saja yang masih bergelimang dalam maksiat, meremehkan dosa, dan terus untuk menunda-nunda taubat. Padahal di bulan ini, setan-setan sudah dibelenggu. Pintu-pintu surga dibuka. Dan pintu-pintu neraka ditutup. Maka betapa besar kerugian orang yang masih memilih jalan dosa di saat peluang ampunan terbuka lebar. Karena itu, marilah kita berhenti dari segala maksiat. Bergegas untuk bertaubat dengan sungguh-sungguh. Dan memanfaatkan Ramadan ini untuk kembali kepada Allah. Jangan sampai kita termasuk orang yang melewati Ramadan, namun tidak mendapatkan ampunan dan pembebasan dari neraka. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua termasuk hamba-hambanya yang bertaubat dan kembali kepadanya. Allahumma amin. Hadza fa'akthiru rahimakumullah minas salati wassalami ala rasulil amin. Imtithalan li amri rabbikum fil kitabil mubin. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم نجي إخواننا المؤمنين المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك
على أعدائهم. اللهم اشدد وطأتك على اليهود الغاصبين الظالمين ومن شايعهم وأعانهم يا قوي يا عزيز يا جبار. اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Selama ini kita mengetahui bahwa masjid itu berpotensi besar untuk menghasilkan pahala jariah. Tapi masjid yang seperti apa? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Pahala jariah yang akan mengalir dari masjid itu apabila masjidnya dipakai untuk kebaikan. Alhamdulillah, Masjid Manarul Ilmi dipenuhi dengan kegiatan kebaikan. Dipakai untuk sholat 5 waktu secara berjamaah, dipakai untuk pengajian, dipakai untuk anak-anak belajar Al-Quran, sehingga potensi untuk mengalirkan pahala luar biasa. Dan yang menikmati bukan hanya orang-orang yang tinggal di sekeliling masjid, tapi juga sekian banyak ribuan jamaah yang mengikuti kajian-kajian yang disiarkan secara online. Anda ingin ikut andil? Inilah kesempatannya. Karena Pondok Pesantren Tunas Ilmu dan juga Masjid Manarul Ilmi sedang mengembangkan fasilitas dakwahnya dengan harapan semakin banyak orang yang bisa mengambil manfaat. Dan Anda juga akan panen pahala. Jangan ketinggalan. Infakkan harta Anda di jalan kebaikan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Selama ini kita mengetahui bahwa masjid itu berpotensi besar untuk menghasilkan pahala jariah. Tapi masjid yang seperti apa? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Pahala jariah yang akan mengalir dari masjid itu apabila masjidnya dipakai untuk kebaikan. Alhamdulillah, Masjid Manarul Ilmi dipenuhi dengan kegiatan kebaikan. Dipakai untuk sholat 5 waktu secara berjamaah, dipakai untuk pengajian, dipakai untuk anak-anak belajar Al-Quran, sehingga potensi untuk mengalirkan pahala luar biasa. Dan yang menikmati bukan hanya orang-orang yang tinggal di sekeliling masjid, tapi juga sekian banyak ribuan jamaah yang mengikuti kajian-kajian yang disiarkan secara online. Anda ingin ikut andil? Inilah kesempatannya. Karena Pondok Pesantren Tunas Ilmu dan juga Masjid Manarul Ilmi sedang mengembangkan fasilitas dakwahnya dengan harapan semakin banyak orang yang bisa mengambil manfaat. Dan Anda juga akan panen pahala. Jangan ketinggalan. Infakkan harta Anda di jalan kebaikan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Selama ini kita mengetahui bahwa masjid itu berpotensi besar untuk menghasilkan pahala jariah. Tapi masjid yang seperti apa? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Pahala jariah yang akan mengalir dari masjid itu apabila masjidnya dipakai untuk kebaikan. Alhamdulillah, Masjid Manarul Ilmi dipenuhi dengan kegiatan kebaikan. Dipakai untuk sholat 5 waktu secara berjamaah, dipakai untuk pengajian, dipakai untuk anak-anak belajar Al-Quran, sehingga potensi untuk mengalirkan pahala luar biasa. Dan yang menikmati bukan hanya orang-orang yang tinggal di sekeliling masjid, tapi juga sekian banyak ribuan jamaah yang mengikuti kajian-kajian yang disiarkan secara online. Anda ingin ikut andil? Inilah kesempatannya. Karena Pondok Pesantren Tunas Ilmu dan juga Masjid Manarul Ilmi sedang mengembangkan fasilitas dakwahnya dengan harapan semakin banyak orang yang bisa mengambil manfaat. Dan Anda juga akan panen pahala. Jangan ketinggalan. Infakkan harta Anda di jalan kebaikan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Selama ini kita mengetahui bahwa masjid itu berpotensi besar untuk menghasilkan pahala jariah. Tapi masjid yang seperti apa? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Pahala jariah yang akan mengalir dari masjid itu apabila masjidnya dipakai untuk kebaikan. Alhamdulillah, Masjid Manarul Ilmi dipenuhi dengan kegiatan kebaikan. Dipakai untuk sholat 5 waktu secara berjamaah, dipakai untuk pengajian, dipakai untuk anak-anak belajar Al-Quran, sehingga potensi untuk mengalirkan pahala luar biasa. Dan yang menikmati bukan hanya orang-orang yang tinggal di sekeliling masjid, tapi juga sekian banyak ribuan jamaah yang mengikuti kajian-kajian yang disiarkan secara online. Anda ingin ikut andil? Inilah kesempatannya. Karena
Pondok Pesantren Tunas Ilmu dan juga Masjid Manarul Ilmi sedang mengembangkan fasilitas dakwahnya dengan harapan semakin banyak orang yang bisa mengambil manfaat dan Anda juga akan panen pahala. Jangan ketinggalan, infakkan harta Anda di jalan kebaikan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Selama ini kita mengetahui bahwa masjid itu berpotensi besar untuk menghasilkan pahala jariah. Tapi masjid yang seperti apa? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Pahala jariah yang akan mengalir dari masjid itu apabila masjidnya dipakai untuk kebaikan. Alhamdulillah, Masjid Manarul Ilmi dipenuhi dengan kegiatan kebaikan. Dipakai untuk sholat 5 waktu secara berjamaah, dipakai untuk pengajian, dipakai untuk anak-anak belajar Al-Quran, sehingga potensi untuk mengalirkan pahala luar biasa. Dan yang menikmati bukan hanya orang-orang yang tinggal di sekeliling masjid, tapi juga sekian banyak ribuan jamaah yang mengikuti kajian-kajian yang disiarkan secara online. Anda ingin ikut andil? Inilah kesempatannya. Karena Pondok Pesantren Tunas Ilmu dan juga Masjid Manarul Ilmi sedang mengembangkan fasilitas dakwahnya dengan harapan semakin banyak orang yang bisa mengambil manfaat dan Anda juga akan panen pahala. Jangan ketinggalan, infakkan harta Anda di jalan kebaikan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Selama ini kita mengetahui bahwa masjid itu berpotensi besar untuk menghasilkan pahala jariah. Tapi masjid yang seperti apa? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Pahala jariah yang akan mengalir dari masjid itu apabila masjidnya dipakai untuk kebaikan. Alhamdulillah, Masjid Manarul Ilmi dipenuhi dengan kegiatan kebaikan. Dipakai untuk sholat 5 waktu secara berjamaah, dipakai untuk pengajian, dipakai untuk anak-anak belajar Al-Quran, sehingga potensi untuk mengalirkan pahala luar biasa. Dan yang menikmati bukan hanya orang-orang yang tinggal di sekeliling masjid, tapi juga sekian banyak ribuan jamaah yang mengikuti kajian-kajian yang disiarkan secara online. Anda ingin ikut andil? Inilah kesempatannya. Karena Pondok Pesantren Tunas Ilmu dan juga Masjid Manarul Ilmi sedang mengembangkan fasilitas dakwahnya dengan harapan semakin banyak orang yang bisa mengambil manfaat dan Anda juga akan panen pahala. Jangan ketinggalan, infakkan harta Anda di jalan kebaikan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Selama ini kita mengetahui bahwa masjid itu berpotensi besar untuk menghasilkan pahala jariah. Tapi masjid yang seperti apa? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Pahala jariah yang akan mengalir dari masjid itu apabila masjidnya dipakai untuk kebaikan. Alhamdulillah, Masjid Manarul Ilmi dipenuhi dengan kegiatan kebaikan. Dipakai untuk sholat 5 waktu secara berjamaah, dipakai untuk pengajian, dipakai untuk anak-anak belajar Al-Quran, sehingga potensi untuk mengalirkan pahala luar biasa. Dan yang menikmati bukan hanya orang-orang yang tinggal di sekeliling masjid, tapi juga sekian banyak ribuan jamaah yang mengikuti kajian-kajian yang disiarkan secara online. Anda ingin ikut andil? Inilah kesempatannya. Karena Pondok Pesantren Tunas Ilmu dan juga Masjid Manarul Ilmi sedang mengembangkan fasilitas dakwahnya dengan harapan semakin banyak orang yang bisa mengambil manfaat dan Anda juga akan panen pahala. Jangan ketinggalan, infakkan harta Anda di jalan kebaikan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Selama ini kita mengetahui bahwa masjid itu berpotensi besar untuk menghasilkan pahala jariah. Tapi masjid yang seperti apa? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Pahala jariah yang akan mengalir dari masjid itu apabila masjidnya dipakai untuk kebaikan. Alhamdulillah, Masjid Manarul Ilmi dipenuhi dengan kegiatan kebaikan. Dipakai untuk sholat 5 waktu secara berjamaah, dipakai untuk pengajian, dipakai untuk anak-anak belajar Al-Quran, sehingga potensi untuk mengalirkan pahala luar biasa. Dan yang menikmati bukan hanya orang-orang yang tinggal di sekeliling masjid, tapi juga sekian banyak ribuan jamaah yang mengikuti kajian-kajian yang disiarkan secara online. Anda ingin ikut andil? Inilah kesempatannya. Karena Pondok Pesantren Tunas Ilmu dan juga Masjid Manarul Ilmi sedang mengembangkan fasilitas dakwahnya dengan harapan semakin banyak orang yang bisa mengambil manfaat dan Anda juga akan panen pahala. Jangan ketinggalan, infakkan harta Anda di jalan kebaikan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Selama ini kita mengetahui
mengetahui bahwa masjid itu berpotensi besar untuk menghasilkan pahala jariah. Tapi masjid yang seperti apa? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Pahala jariah yang akan mengalir dari masjid itu apabila masjidnya dipakai untuk kebaikan. Alhamdulillah, Masjid Manarul Ilmi dipenuhi dengan kegiatan kebaikan. Dipakai untuk sholat 5 waktu secara berjamaah, dipakai untuk pengajian, dipakai untuk anak-anak belajar Al-Quran, sehingga potensi untuk mengalirkan pahala luar biasa. Dan yang menikmati bukan hanya orang-orang yang tinggal di sekeliling masjid, tapi juga sekian banyak ribuan jamaah yang mengikuti kajian-kajian yang disiarkan secara online. Anda ingin ikut andil? Inilah kesempatannya. Karena Pondok Pesantren Tunas Ilmu dan juga Masjid Manarul Ilmi sedang mengembangkan fasilitas dakwahnya dengan harapan semakin banyak orang yang bisa mengambil manfaat. Dan Anda juga akan panen pahala. Jangan ketinggalan. Infakkan harta Anda di jalan kebaikan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.